tetapi dia akan menjadi visi misi desa Hulu. Oleh sebab itu, supaya jangan bertolak belakang pada program kerja kita ke depan, sehingga saya tambahkan satu misi. Nanti sebentar saya akan sampaikan, dan perlu saya sampaikan secara garis besar menyangkut misi itu apa, visi itu apa. Dari visi itu secara garis besar bahwa itu satu impian, satu harapan, satu mimpi untuk kita bawa desa Hulu ini ke depan seperti apa. Ya, oleh sebab itu mungkin sekedar saya baca visi kepala desa, visi desa yang berbunyi demikian: bekerja melayani masyarakat desa Hulu yang dilandasi transparansi demi tercapainya masyarakat desa Hulu yang adil dan sejahtera. Dan semua di sini ada lengkap, nanti kita tinggal lihat pada layar yang ada di depan. Yang pertama itu kita membahas menyangkut transparansi. Transparansi itu berarti kalau kita kaitkan dengan bahasa kita sehari-hari, berarti kita berbicara tentang keterbukaan. Semua tidak tutup untuk masyarakat. Yang paling penting adalah menyangkut keuangan desa. Ya, karena kalau itu menjadi malas dan kita lemah. Tetapi kalau kita terbuka, saya rasa semuanya itu bekerja akan tidak ada yang malas, karena semua tahu dia punya hak, saya punya hak berapa. Dan menjadi kelemahan kita selama ini, khusus fisik, yaitu hoax. Hoax itu yang sampai saat ini masih menjadi catatan penting. Dan bahkan juga masih ada orang yang mau mengadu karena tunggakan hoax yang belum terbayar. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua pada kesempatan ini, saya dengan teman-teman perangkat semua, saya mengatakan bahwa walaupun pada masa lalu masyarakat menilai bahwa mungkin teman-teman perangkat ini bagian dari bahasa kasar kita sehari-hari ini, yang datang dong ini tukang makan dulu. Jadi mari kita mengobati ini dengan kita menunjukkan transparansi, kita membuktikan bahwa apa yang Bapak Mama atau selama ini anggap tidak seperti itu. Itu yang sering saya katakan, bahwa ikan itu busuk bukan dari ekor naik, tapi dari kepala turun. Artinya kalau kepala desa makan uang, pasti bawahan makan uang. Tapi kepala desa tidak makan uang, bawahan tidak makan uang. Itu yang catatan penting. Sehingga pada kesempatan ini kita kembali ke visi-misi yang ada, dan untuk mencapai misi yang ada tentunya harus ada misi. Saya kasih contoh, kalau misalkan kita mau ke Kupang, dengan cara apa kita ke Kupang? Kita membawa kampung ini ke depan untuk menjadi lebih baik. Dengan cara apa kita bisa harus membawa kampung ini lebih baik? Maka kita harus bisa capai melalui misi. Yang pertama itu mewujudkan pemerintah desa yang transparan. Seperti yang kita ketahui bersama, pada waktu kita penetapan APBDes itu kami sudah tayangkan semua. Waktu juga kami bacakan, rawat di atas dia punya hak berapa, posyandu di sini dia punya haknya berapa, sehingga tidak ada yang simpang siur atau sifatnya sembunyi yang menjadi hak masyarakat, tetapi yang menjadi hak masyarakat dan yang menjadi hak ketiga itulah dia punya. Saya pikir itu, sehingga kita semua punya semangat untuk membangun kampung ini, karena kampung ini bukan hanya kepala desa dan perangkat, tapi kita semua. Tentunya kalau masyarakat tidak terlibat penuh juga, kami sebagai kepala desa dan perangkat punya lemah juga. Dan kami hadir untuk melayani masyarakat, bukan melayani perangkat. Yang kedua, mengedepankan musyawarah dan mufakat. Semua keputusan untuk kita bangun kampung ini harus melalui musyawarah. Tidak bisa saya sebagai kepala desa bisa ambil kebijakan sendiri tanpa melibatkan Bapak Mama, sehingga besok muncul bahasa bahwa itu Bapak Desa pun mau. Tapi semua kebijakan yang kita buat, yang kita tuangkan dalam program yang sebentar kita akan sama-sama lihat, itu semua kita punya mau. Saya juga tidak mau membanggakan diri sehingga besok muncul bahasa bahwa itu Bapak Desa punya mau. Sekedar cerita bahwa
pada masa-masa yang lalu ada yang mengatakan bahwa itu orang saya tidak pernah usulkan untuk dia dapat rumah layak huni. Kenapa tiba-tiba dia dapat rumah layak huni? Bahkan RT juga mengatakan bahwa itu satu masyarakat, tapi saya tidak pernah usulkan dia dapat rumah layak huni. Dari mana dia dapat nama? Sehingga pada kesempatan ini saya mengajak kita semua bahwa nama yang saya dapat itu dari RT. Tinggal saya jalankan sesuai RT punya masukan, kasih masuk nama itu. Dalam tahap 2 ini ada pengadaan babi 33 ekor. Seberapa Ibu RT yang ada, tolong lihat yang betul-betul tidak dapat bantuan sehingga jangan terjadinya ketimpangan. Yang sudah dapat bantuan cukup kita kasih ke orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kinerja aparatur desa. Bapak Mama mungkin bisa ada perbandingan antara zaman sekarang dengan zaman masa lalu. Pada saat ini kita semua sudah tidak pegang kertas untuk baca, tapi kita menuju ke layar. Ini kan salah satu meningkatkan kinerja aparatur desa. Saya mengajak teman-teman perangkat semua untuk apa ada fokus. Kita harus berinovasi, bisa merubah. Jangan tahun ke tahun kita hanya seperti itu. Sekarang ke depan sudah ada internet. Saya juga bermimpi ke depan supaya ke depan Bapak Dusun bisa kirim file ke kami, bukan melalui kertas tapi dalam bentuk file. Bisa lewat email, bisa lewat WA, karena sudah ada internet. Jadi sehingga walaupun kita di kampung, tapi daya saing kita tidak kalah juga dengan orang di kota. Ya, boleh orang mengatakan bahwa isinya orang kampung, tapi isi dalamnya orang kota. Itu perlu kita harus gerakan itu. Yang keempat, meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik. Saya pikir ini memang sudah beberapa item sudah jalan. Pembangunan fisik itu kita bicara soal fisik, dan fisik ini semua tentunya tahu fisik. Contoh pembangunan Rabat, pembangunan Posyandu, sementara sudah ada kawat juga untuk kita pagar kompleks, pipa sudah ada untuk kita bangun air bersih. Itu pembangunan fisik. Pembangunan non fisik ini seperti BLT dan ke depan juga dalam tahap 1 kita hanya belum terrealisasi, yaitu pelatihan BUMDes. Ini namanya pembangunan non fisik. Pembangunan non fisik itu berkaitan dengan pembangunan kemampuan secara intelek. Nah, saya juga rencana di tahun depan akan ada yang namanya pelatihan kapasitas perangkat desa dengan BPD, sehingga BPD juga tahu persis bahwa tugas sebagai BPD itu seperti apa, dan perangkat desa pun demikian, bahwa tugas saya sebagai perangkat desa itu seperti apa. Barangkali itu yang segera saya sampaikan menyangkut dengan poin keempat. Yang kelima, menggali potensi desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa. Nah, memang ini saya harus terbuka, sementara belum jalan. Karena apa? Saya minta dengan hormat untuk BPD semua bisa mempercepat protes kita, karena apa yang kita harus gali dan kita tetapkan harus diikat dengan perdes, karena perdes itulah yang menjadi undang-undang tertinggi kita di dalam desa, sehingga besok jangan diobrak-abrik oleh siapapun, karena semua itu sudah ditetapkan dalam perdes. Karena perdes itu akan disosialisasikan masuk ke luar dusun, dan itu disepakati bersama, bukan diambil alih sendiri oleh BPD dan kepala desa, tapi semua masyarakat kita sosialisasi. Kalaupun ada perubahan, kita akan rubah. Contoh, kita rencana mau kasih naik tarif di harga sapi dalam hal ini surat dari 25 menjadi 50. Kita tidak bisa langsung tetapkan itu, tapi harus perdes diikat menjadi satu keputusan, sehingga itu harus dimasukkan dalam perdes, diundangkan melalui perdes. Yang keenam, mengembangkan kelompok tani yang ada di desa hulu. Inilah yang tadi saya katakan bahwa penambahan misi ini. Karena apa? Mayoritas penduduk desa hulu adalah petani. Memang dalam misi saya waktu pada saat kampanye tidak muat ini. Tetapi setelah saya pikir, kalau ini tidak muat, otomatis ke depan masyarakat akan mengusulkan contoh pengadaan bibit unggul.
Kalau kita mau pengadaan, bukan kemungkinan besar, tapi yang jelas Bapak akan bertolak belakang dengan visi misi saya. Nah, sebelum kita masukkan dalam RPJMD, kita harus penambahan ini, sehingga itu dijadikan sebagai visi misi desa. Sehingga pada saat tahun depan kalau kita mau pengadaan bibit unggul, nah itu sudah semua dalam program kita ke depan. Baik Bapak Mama, kita langsung saja ke program. Yang pertama, pemerintahan kelembagaan masyarakat seni dan budaya. Ini aspek. Ini dia masuk dalam misi ketiga, meningkatkan kinerja aparatur desa. Tujuan dari misi ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dengan cara memperhatikan kesejahteraan aparatur desa, pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa, penyediaan operasional serta penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Nah, sasarannya itu yang pertama ada 22 sasaran. Saya pikir ini kalau kita baca selesai juga. Yang pertama, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan untuk kesejahteraan kepala desa. Nah, perlu saya sampaikan seperti penetapan APBD bahwa tahun ini, saya tidak tahu tahun depan, tetapi kepala desa tidak ada tunjangan lain-lain, hanya gaji tetap, yaitu 1 bulan itu 2.426.000. Yang kedua, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan untuk kesejahteraan perangkat. Yang ketiga, penyediaan operasional pemerintah desa. Yang keempat, penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa. Yang kelima, penyediaan tunjangan untuk kesejahteraan BPD. Yang keenam, penyediaan operasional BPD. Yang ketujuh, penyediaan insentif atau operasional. Yang kedelapan, penyediaan TP PKK. Yang kesembilan, pembinaan LKMD. Kalau sekarang kan kita tidak ada LKMD, hanya untuk PPD saja. Yang ke-10, pembinaan Karang Taruna. Yang ke-11, pembinaan lembaga adat untuk melestarikan nilai-nilai adat dan budaya serta seni. Yang ke-12, pembinaan lembaga kemasyarakatan. Yang ke-13, penggalian penjaringan dan pengembangan potensi pada bidang olahraga dan seni. Yang ke-14, pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa. Yang ke-15, pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa. Yang ke-16, pelatihan peningkatan kapasitas BPD. Yang ke-17, penguatan kapasitas tenaga keamanan dan ketertiban. Ini berkaitan dengan Linmas. Yang ke-18, penyediaan sarana aset tetap perkantoran pemerintahan. Yang ke-19, pengadaan kendaraan dinas roda 2. Yang ke-20, pembangunan atau rehabilitas peningkatan pemeliharaan gedung prasarana kantor desa. Yang ke-21, penyaluran dan penyedaran masyarakat tentang kependudukan catatan sipil, pelayanan administrasi umum kependudukan kartu keluarga dan EKTP. Nah, Bapak Mama, terkait dengan sasaran ke-22 ini memang baru sempat saya ketemu dengan Kepala Dinas Dispenduk. Beliau rencana mau kasih kita format untuk kita isi di sini. Terus nanti saya buat surat mandat untuk salah satu tahun angkat ke Dispenduk sehingga prosesnya di sana. Hanya baru-baru saya teguhkan kontak beliau sementara ada ikut pelatihan di Surabaya menyangkut dengan IKTP. Yang kedua, mewujudkan pemerintah desa yang transparan. Misi yang kedua ini. Nah, ini tujuannya membangun rasa saling percaya
Misi ini mewujudkan pemerintah desa yang transparan, tujuan membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik, di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. Sasaran penyediaan jasa tenaga administrasi teknis pemerintah desa. 2. Penyusunan pendataan dan pemutakhiran profil desa. Ketiga, penyusunan pendataan dan pemutakhiran IDM atau SDGs desa. Yang keempat, pembangunan sistem informasi desa melalui profil desa, SDGs desa, indeks desa, membangun dan publikasi kegiatan dan penggunaan keuangan desa. Nah, sasaran keempat ini seperti radio yang sementara ada, yang ada satu di SD di atas, sedangkan satu di puskes ini. Karena memang berkaitan dengan ini, perlu kami informasikan bahwa kita punya keuangan desa seperti ini dan itu tidak bisa disembunyikan. Kita bisa sampaikan melalui baliho, kita gantung, jadi masyarakat yang bisa tahu bahwa ternyata dana desa kita dalam tahun ini jumlahnya berapa, dengan sumbernya ada berapa, contoh transfer langsung atau dari dana desa pusat, APBN itu berapa, ADD berapa, dan selanjutnya. Yang kelima, pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah desa. Yang keenam, pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif. Yang ketujuh, penyusunan kebijakan desa, penetapan peraturan desa bersama tentang penertiban ternak hewan besar. Yang kedelapan, penyediaan jaringan internet desa. Yang kesembilan, penyusunan dokumen keuangan desa dalam kurun APBD, perubahan LPD dan lain-lain. Yang ke-10, penyusunan laporan kepala desa LPP desa dan informasi kepada masyarakat. Yang ke-11, pengelolaan administrasi, inventarisasi dan penilaian aset desa. Yang ke-12, pengembangan sistem administrasi keuangan desa berbasis aplikasi Siskiodes atau SIMPEDES. Nah, memang selama ini Siskiodes ini berlaku untuk semua. Jadi aplikasi ini Pak Bendahara yang tahu aplikasinya, dan partnernya juga sendiri Pak Bendahara yang tahu. Semua itu seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Penampil kita, bahwa kalau kita usul misalkan minta share di aplikasi, dia tidak tahu itu bahasa. Jadi kita harus formulasikan ulang atau kita cari bahasa yang tepat sehingga aplikasi ini dia bisa terima itu usulan. Karena semua itu aplikasi sistem keuangan desa itu sudah ada memang itu bahasa. Jadi kalau kita kasih masuk, kita bilang share to jalan, dia tidak tahu itu share to jalan. Ya, yang berikut mengedepankan musyawarah dan mufakat bersama masyarakat. Ini tujuannya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, sehingga artinya kebijakan yang diambil itu harus dilibatkan masyarakat, tidak bisa kita ambil kebijakan sendiri, sehingga jangan terkesan bahwa desa itu yang kuasai semua, sehingga walaupun ini belum jalan maksimal, tapi saya pelan-pelan berusaha. Contoh, mulai dari sekarang sudah ada satu hal yang saya sudah buat, penyelesaian masalah keluarga Bani itu uangnya akan dikelola sendiri oleh lembaga adat. Kami desa tidak terima, sehingga jangan terkesan dari masyarakat bahwa semua keuangan dikelola oleh desa, tetapi juga untuk apa ada lembaga adat, ada ketua, sekretaris, wakil ketua dan bendahara, sehingga itu masuk dalam lembaga adat dan sifat bendahara lembaga adat itu, sehingga bisa pakai untuk keperluan lain-lain. Yang berikut Bapak Mama, ini banyak sekali. Ya.
Yang kedua menyangkut dengan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Misinya meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik di berbagai bidang. Tujuan dari misi ini untuk mewujudkan masyarakat desa Hunuk yang cerdas, sehat, sejahtera, adil, aman, dan nyaman serta berbudaya. Sasaran yang pertama, dukungan penyelenggaraan PAUD, insentif tenaga pengajar PAUD, pengadaan seragam PAUD, pengadaan mebel PAUD, pengadaan alat permainan edukatif, penyediaan sarana PAUD dan lain-lain. Memang ini belum kami lakukan, tetapi kami yakin bahwa ke depan pasti kami akan buat ini, karena ini sudah masuk dalam program dan memang melalui pengamatan saya ini sangat dibutuhkan. Yang kedua, penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat. Yang ketiga, pendirian lembaga PAUD. Yang keempat, pembangunan gedung PAUD dan pembangunan pagar PAUD. Kalau untuk pembangunan PAUD saya rasa sudah ada, tinggal mungkin kita rehab kalau memang ada yang mau direhab. Tapi kalau pagar ini memang betul kita harus buat ke depan. Yang kelima, pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan, taman bacaan, sanggar belajar milik desa. Ini sama sekali kita belum ada, tapi ini yang menjadi program kita. Mari kita sama-sama saling mendukung supaya kita jangan hari ini kita hanya bisa menetapkan RPJMdes ini, tapi yang perlu dari semua ini adalah realisasi. Yang keenam, pemeliharaan sarana prasarana PAUD TK non formal milik desa. Yang ketujuh, pembangunan rehabilitasi, peningkatan pengadaan sarana prasarana alat peraga PAUD TK non formal milik desa. Yang kedelapan, pembangunan rehabilitasi, peningkatan sarana prasarana perpustakaan, taman bacaan desa, sanggar belajar milik desa. Yang kesembilan, pengelolaan perpustakaan milik desa, pengadaan buku, honor taman baca. Ke-10, pengembangan dan pembinaan sanggar seni belajar. Baik Pak Pemama, karena ini sasarannya sampai 75 poin, kita langsung saja ke ekonomi. Ini masuk dalam misi menggali potensi desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa. Tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa, pendapatan ekonomi masyarakat menuju masyarakat yang adil dan sejahtera, makmur dan mandiri. Sasaran yang pertama, pemeliharaan keramba kolam perikanan darat milik desa. Bapak Mama, mungkin saya sedikit informasi. Mungkin Bapak Mama kalau dengar ini lebih tepatnya untuk orang bagian pinggir pantai. Tetapi ini waktu kita mulai masuk penggalian pagas mulai masuk ke dusun, setelah kami dengan pendamping bahwa ini perlu untuk kita kasih masuk, sehingga ke depan berjalannya waktu mulai ada perkembangan, kita masukkan ini menjadi kita buat ini ternyata suara adalah program, karena kita tidak bisa buat sesuatu yang keluar dari program, karena selama 6 tahun nanti masih ada musbus, tetapi itu hanya sebatas sosialisasi yang sudah ada di sini. Kita tidak bisa pagas lagi atau penggalian gagasan yang di luar dari sini. Tetapi kita hanya bisa lihat kembali ini, kira-kira mana yang menjadi prioritas. Kita tidak bisa masukkan usulan baru. Sehingga dengan pertimbangan itu, walaupun ini kalau kita lihat membandingkan dengan keadaan kita di sini, sepertinya kurang cocok. Dan mungkin orang kaget, ini kecuali orang di pinggir pantai. Yang kedua, pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai kecil milik desa. Yang ketiga, pembangunan rehabilitas peningkatan keramba kolam perikanan darat milik desa. Pembangunan kolam ikan, pengadaan bibit
bibit ikan, pembangunan rehabilitasi peningkatan perikanan sungai kecil milik desa, bantuan perikanan, bibit ikan, bimbingan BIMTEK, pelatihan pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat, nelayan. Yang ke-9, penyertaan modal BUMDes, pelatihan penyertaan modal BUMDes. Memang di masa jabatan saya belum pernah, tapi di kepala desa yang sudah pada tahun-tahun yang lalu itu sudah ada. Ke-10, pelatihan pengelolaan BUMDes. Ini sementara kita masih sibuk dan kita sudah anggarkan pada tahap 1, hanya realisasinya belum. Yang ke-11, pemeliharaan pasar desa. Ini dari juga harapan kita ke depan ini kita harus aktifkan kembali pasar kita. Yang ke-12, pembangunan rehab pasar desa atau kios milik desa, pelatihan pembuatan tenun ikat, pelatihan pementelan dan las besi. Selanjutnya kita masuk pada misi yang berikut, mengembangkan kelompok tani yang ada di Desa Hunu. Tujuan dari mengembangkan kelompok tani yang ada di Desa Hunu, memberdayakan kelompok tani dan kelompok ternak di desa menjadi kelompok maju dan mandiri. Sasaran yang pertama, pembentukan fasilitasi pelatihan pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif. Yang kedua, pelatihan peningkatan kapasitas kelompok tani. Yang ketiga, pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian. Yang keempat, pemanfaatan lahan tidur, penyiapan lahan penanaman dan pemeliharaan. Yang kelima, pengadaan kawat duri untuk pemekaran kawasan pertanian dan perkebunan. Yang keenam, peningkatan produksi tanaman pangan, alat produksi, pengelolaan penggilingan. Yang ketujuh, pengadaan bibit tanaman pertanian musiman, bibit jagung, bibit padi, sorghum, umbi-umbian, sayur-sayuran, kacang-kacangan. Yang kedelapan, pengadaan bibit tanaman perkebunan, mangga aromanis, mangga udang, jambu mente, kopi, pisang dan lain-lain. Yang ke-9, pengadaan pupuk urea. Yang ke-10, peningkatan produksi peternakan, alat produksi, pengelolaan kandang. Yang ke-11, pengadaan ternak sapi, babi, kambing, unggas dan lain-lain. Ke-12, pengadaan kebun pakan ternak, pengadaan bibit pakan ternak, bibit lamtoro, seramba dan lain-lain. Penguatan ketahanan pangan tingkat desa, lumbung desa dan lain-lain. Pelatihan BIMTEK, pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian, peternakan, pembangunan rehabilitasi